Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis-jenis saksi yang sering didengar atau yang sering disampaikan oleh aparat penegak hukum. Yang pertama ada saksi accused, ya. Yang kedua ada saksi at the chat. Yang ketiga di sini ada saksi ahli. Yang keempat ada saksi korban, ada saksi mahkota. Yang keenam ada saksi de auditu dan perbalisan. Nah, ini macam-macam saksi ya, dan ada regulasinya sendiri yang mengaturnya. Yang pertama saksi charge ya. Saksi charge ini saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan. Contohnya, ketika ada seorang korban tindak pidana ya, atau seorang korban kejahatan, misalkan di sini tipu gelap, penipuan dan penggelapan. Ketika seorang korban melaporkan ke pihak yang berwajib, kantor polisi, biasanya korban tersebut nanti akan membawa saksi, atau tadi ada saksi yang mengetahui terkait peristiwa pidana tersebut. Nah, saksi di sini nanti dimintakan keterangannya. Nanti ketika peradilan, seorang saksi charge ini tadi diminta oleh jaksa ya kepada kepolisian ini untuk dihadirkan di meja hijau atau saat peradilan itu berlangsung. Nah, ini yang disebut dengan saksi charge ya. Saksi dari korban atau yang diminta dari jaksa penuntut umum kepada polisi ketika seorang saksi tersebut menerangkan bahwa ada peristiwa pidana. Yang kedua, ada saksi at the chat. Nah, saksi at the chat ini saksi yang meringankan seorang terdakwa. Nah, saksi at the chat sendiri, kalau berdasarkan pengertian, saksi yang meringankan atau memberikan keterangan yang meringankan. Nah, artinya tadi ketika seorang di sini yang melakukan tindak pidana ya, atau di sini melakukan kejahatan, di peradilan ditanyakan nanti oleh hakim apakah ada saksi yang meringankan atau saksi at the chat di sini yang mau dihadirkan, baik bertanya dengan seorang terdakwa tersebut atau kuasa hukumnya. Nah, jadi saksi at the chat ini nanti dia menerangkan terkait misalkan seorang terdakwa tersebut ketika melakukan kejahatan seperti apa. Terus misalkan di sini perilaku, sikap, kebiasaan di lingkungannya ini seperti apa. Atau tadi bisa seorang saksi at the chat yang meringankan ini tadi ini membebaskan seorang terdakwa tersebut. Misalkan ketika kejadian terdakwa ini tidak ada di TKP tempat kejadian perkara. Nah, ini juga bisa seperti itu. Poinnya, saksi at the chat ini saksi yang meringankan bagi seorang terdakwa di meja hijau atau saat proses penegakan hukum yang ada di peradilan. Itu rekan-rekan saksi at the chat ya. Terus juga ada di sini namanya saksi ahli. Saksi ahli ini diatur di dalam KUHP ya. Di sini disebutkan kalau dalam KUHP itu ada keterangan saksi, ada keterangan ahli ya, ada keterangan korban, ada surat dan petunjuk seperti itu. Nah, keterangan ahli ya atau saksi ahli di sini yang diatur di KUHP memang seorang yang memang berkompeten atau memiliki kompetensi terkait di sini apakah seorang tersebut di sini misalkan kompetensinya sebagai akademisi untuk menjelaskan teori-teori atau terkait masalah ini memenuhi unsur atau tidak. Saksi ahli di sini misalkan seorang yang berkompeten terkait masalah kesehatan ya, atau dokter di sini, atau tadi terkait apa saja yang memang di sini seorang saksi tersebut ini berkompeten di bidangnya, maka seorang hakim ya kan itu boleh tadi di sini baik dari jaksa penuntut umum atau dari penasehat hukum ini menghadirkan saksi ahli ya kan untuk menguatkan
kliennya, atau tadi sebagai hal yang memberatkan bagi seorang terdakwa tersebut, nah ini boleh-boleh saja. Terus ada saksi korban. Nah, kalau saksi korban ini kalau misalkan dalam potret penegakan hukum di sini perkara pidana, ketika nanti sudah didengarkan ya kan dari saksi cat ya kan, baik di sini saksi dari umum ya kan yang melihatnya, atau dari tindak pidana tertentu di sini polisi, maka saksi edecat dipanggil juga, ada tidak yang meringankan. Terus terakhir itu saksi korban. Nah, saksi korban di sini tadi pengertiannya saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu tadi saksi korban ya kan, dia dihadirkan juga untuk dimintain keterangannya seperti itu. Terus juga ada namanya saksi mahkota. Saksi mahkota yaitu terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lain. Nah, ini boleh-boleh saja ya kan, terkait tindak pidana narkotika misalkan. Nah, antara terdakwa ya kan, antara kawannya ini memberikan keterangan terkait kawannya yang lainnya yang ikut di dalam peristiwa pidana tersebut. Nah, itu ya. Terus ada saksi audito ya, atau testimoni de audito, yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan apa yang dia dengar seperti itu. Nah, ini boleh-boleh saja seperti itu. Terus ada perbalisan. Perbalisan ini memanggil kembali penyidik saat proses peradilan ya kan. Mungkin di sini tadi seorang terdakwa merasa dirugikan ketika proses penyidikan, pemeriksaan, seorang terdakwa ini dalam tekanan seperti itu oleh penyidik. Nah, boleh misalkan kalau misalkan dalam peradilan tadi seorang terdakwa tersebut tidak terima atau kuasa hukumnya tidak terima, boleh dilakukan namanya perbalisan. Jadi aparat penegak hukum di sini polisi yang melakukan penyidikan ini menerangkan kembali apakah benar, apakah tadi sudah sesuai apa belum, apakah benar seorang terdakwa ini tadi tidak dalam tekanan, karena tadi saat proses peradilan itulah seorang saksi ya kan ini memberikan keterangannya, baik cat, baik edecat ya kan, baik di sini perbalisan itu tadi memberikan keterangannya. Baik kawan-kawan, dalam penegakan hukum ini ada bermacam-macam jenis-jenis saksi ya kan. Terus dalam hukum pidana ada aturannya, dalam hukum perdata terkait saksi ada aturannya seperti itu. Jadi tinggal kita melihat konteksnya, kita sesuaikan dalam hukum pidana seperti apa, dalam hukum perdata seperti apa. Ini saja kawan-kawan yang bisa saya jelaskan terkait jenis-jenis saksi yang ada. Lebih kurang saya minta maaf. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.